Pasalnya setelah 3 tahun berencana umroh dan maju mundur, akhirnya Natalie mantap berangkat di bulan Ramadan. Tengah menunaikan ibadah umroh dengan putra semata wayangnya Ajam Adriansyah Sutisna di Tanah Suci, Natalie Holscher akhirnya berhasil mencium Ka'bah. Dengan usaha yang luar biasa, Natalie pun mengupayakan Ajam untuk bisa mencium Ka'bah dan Hajar Aswad. Momen haru Natalie itu ditumpahkannya lewat media sosialnya. Kenapa di bulan Ramadan? Karena ingin menikmati aja gimana sih rasanya puasa di sana gitu, jadi double gitu pahalanya. Aku sih udah nanya Ustadz, katanya aman-aman aja, sama temen-temen aku yang udah punya anak juga aman-aman aja katanya gitu. Wajar jika Natalie menangis terharu ketika berhasil mencium Ka'bah dan Hajar Aswad. Pasalnya setelah 3 tahun berencana umroh dan maju mundur, akhirnya Natalie mantap berangkat di bulan Ramadan tahun ini. Sama seperti Natalie, Meisya Siregar beserta suaminya Baby Romeo saat ini tengah menunaikan ibadah umroh. Atmosfer berumroh di bulan Ramadan dirasakan Meisya ketika dirinya tengah berada di Tanah Suci. Kayaknya semua orang kalau kembali ke Baitullah atau pertama kali atau kesekian kali pasti nggak tahu kenapa rasanya tuh kayak disambut doa khusus yang paling pertama minta ampun dengan segala dosa yang menggunung, yang kedua keselamatan dunia akhirat ya. Ironisnya, di tengah umat muslim seluruh dunia berpuasa, justru kesucian bulan Ramadan harus ternoda lantaran perang yang terjadi antara Iran, Amerika, dan Israel. Dampaknya salah satu lalu lintas penerbangan yang mencakup asal dan tujuan negara-negara di Timur Tengah lumpuh total. Banyak jemaah tertahan di bandara transit utama seperti Doha, Dubai, dan Bahrain. Lantas bagaimana nasib Natalie Holscher dan Meisya Siregar yang masih berada di Mekah? Apakah rencana kepulangan Natalie yang seharusnya pulang tanggal 6 dan Meisya 7 Maret mendatang ikut dibatalkan? Pokoknya doanya diberi kesehatan, rezeki, dosa-dosa aku dihapuskan gitu ya, banyak dosa karena aku banyak dosa juga gitu. Karena ibaratnya udah lulus nih, insya Allah nanti pulang ke tanah air aku bisa pulang dengan selamat. Selain berimbas pada pemulangan, keberangkatan jemaah umroh pun ikut dibatalkan. Termasuk Kimberly Ryder yang berencana umroh berangkat pada 5 Maret. Iis Dahlia pun turut merasakan imbasnya. Sang suami yang seorang pilot harus membatalkan penerbangannya ke Doha. Hal itu cukup membuat hati Iis lega. Namun di lain sisi, Iis pun ikut bersedih karena ada saudaranya yang berprofesi sebagai pramugari turut terjebak dalam hotel. Yang paling deg-degan gue tadi karena tiba-tiba laki gue pergi terbangnya kemana? Ke Doha. Orang Bobnya lagi di situ karena ada ponakan istrinya tuh kan pramugari, suaminya pilot di Doha. Dia pergi ke mas apa sih? Pokoknya negara yang dimana itu di Iran. Dia tuh nggak bisa terbang lagi, ke lock di situ dan dibilang di hotel nggak boleh keluar juga. Perang Iran versus Amerika serta Israel itu turut pula mengundang kekhawatiran para fans akan keselamatan Agnes Mo yang tengah berada di Dubai sejak Februari lalu. Kondisi Dubai yang mencekam membuat Agnes yang di DM banyak pihak memastikan dirinya baik-baik saja. I'm okay, I'm safe, and if there's anything like I'm in my apartment right now. I need to open this. We're completely fine, guys. Jadi pemirsa sudah langsung dikonfirmasi ya oleh Agnes Mo yang memastikan kondisinya di Dubai baik-baik saja di tengah ketegangan kawasan Timur Tengah. Mudah-mudahan kondisi Natalie Holscher, Ajam, Meisya Siregar dan juga Baby Romeo yang tengah menjalankan ibadah umroh sampai saat ini juga baik-baik saja ya di sana. Meskipun dipastikan kepulangan mereka ke tanah air tertunda, imbas ditutupnya beberapa maskapai yang menghentikan sementara penerbangan demi keamanan. Sementara itu, Kimberly Ryder terancam batal pergi umroh pemirsa. Ya, mudah-mudahan aja keadaan bisa kembali pulih, semuanya dilindungi dan peperangan segera berakhir. Amin.
Oke pemirsa Seleb On News, selamat siang. Jumpa lagi bersama dengan saya James Purba yang sudah siap pastinya untuk memberikan update soal selebriti yang hot dan viral di Seleb On News yang hanya ada di MSTV Rumahnya Seleb. Kabar berikutnya pemirsa, tidak terima difitnah pesulap merah serang balik keluarga mendiang istri pertama. Kira-kira menggunakan trik sulap apa ya? Nah, yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Seleb On News. Bilang tiba-tiba tanpa izin saya, lu Anda siapa? Pernikahan poligami antara pesulap merah alias Marcel Radival dengan Ratu Rizky Nabila yang diumumkan hanya selang 9 hari setelah wafatnya istri pertama Tika Mega Lestari ternyata memantik konflik pelik antara pesulap merah Ratu Rizky Nabila versus keluarga mendiang Tika. Khususnya sang ibu kandung, hingga 2 bulan pasca meninggalnya Tika, konflik belum juga mereda. Tak terima disudutkan, pesulap merah pun menyerang balik keluarga mendiang Tika. Dari kata-kata ibunya juga banyak tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai fakta gitu. Dan itu sumpah miris banget sih. Kok bisa seorang mertua nuduh atau fitnah kayak gitu gitu? Nggak tanggung jawab gitu. Sementara dia keluar-keluar membiayai semua pengobatannya kan. Padahal almarhum tuh berobat dengan BPJS kantor. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Jujur dia membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang ke ibu. Almarhumah minta reimburse ke saya, betul. Tapi kalau saya minta reimburse ke almarhumah, ya enggak lah. Enggak mungkin saya minta reimburse ke dia. Konflik mantan menantu dan ibu mertua ini makin panas saat pesulap merah dituduh mengganti kunci rumah pribadinya tanpa seizin ibunda mendiang Tika. Kunci diganti ini parah sumpah. Itu rumah saya sama almarhumah. Saya yang bangun, saya yang renovasi, saya yang bayar cash tuntas gitu, nggak nyicil-nyicil, nggak ikut campur keluarga almarhumah. Kok tiba-tiba ketika saya ganti kunci, ibunya bisa bilang tiba-tiba tanpa izin saya, lu Anda siapa? Kenapa pintu rumah diganti kuncinya semua itu aja? Katanya untuk keamanan. Nggak tahu keamanan apa maksudnya gitu. Apa mungkin takut keluarga Tika ngambilin apa di situ? Itu kan rumah yang ditempatin Tika ya. Kalau gitu. Nah itu saya juga udah chat dari awal hari almarhumah meninggal. Kalau memang ada yang mau diambil, bisa chat ke saya, ayo bareng-bareng. Karena saya suaminya, nggak bisa ngejarah begitu aja. Siapa berkata benar, siapa pula yang memutar balikan kebenaran? Yang jelas pesulap merah Ratu Rizky Nabila dan mendiang Tika sudah sepakat untuk poligami, bukan pelakor syariah seperti yang dituduhkan. Kayak ratu pelakor dan semacam. Kalau pelakor kan perebut kan. Dari 2022 nggak ada hasrat untuk merebut. Kenapa akhirnya mau jadi yang kedua? Karena mendapat restu dan dalam agama Islam tidak salah. Toh saya dan almarhumah serta suami sudah sepakat dengan poligami. Itu kan untuk menutupi kebusukannya dia kan gitu. Ya saya punya banyak bukti kalau Tika tuh nggak pernah menyetujui perkawinan mereka.